Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi tentang Amazon SageMaker Pipeline. Di video yang sebelumnya saya pernah memberikan materi CI/CD pipeline di AWS. Nah, apa bedanya dengan SageMaker Pipeline ini? Nah, pipeline yang saya buat di video sebelumnya, yang CI/CD pipeline itu berasal dari sebuah buku. Sedangkan pipeline yang saya gunakan di video ini itu berasal dari Amazon SageMaker-nya itu sendiri. Oke, saat ini saya memiliki akun Instagram, yaitu setelah YouTube Sword AI, saya juga memiliki Instagram sword.ai. Silahkan teman-teman follow jika berkenan. Baik, apa background dari materi kita pada kali ini? Nah, yang kita inginkan itu sebenarnya adalah sebuah CI/CD pipeline. Nah, kalau bisa pembuatan CI/CD pipeline itu berjalan secara otomatis. Jadi kita sebagai user tidak perlu tahu bagaimana cara mengkonfigurasinya di code commit atau hubungannya dengan code build sampai ke code deploy. Kita cukup tahu bahwa ternyata pipeline ini sudah selesai dibuat di code commit, code build, atau mungkin menggunakan code deploy. Yang kedua adalah model registration. Model ini yang saya maksud adalah machine learning model. Ketika misalkan kita mendefinisikan sebuah threshold, jika akurasi sekian maka diregister atau root mean square error. Jika sudah mencapai level ini maka modelnya bisa diregister, bisa didaftarkan, maka lakukan model registration. Yang senada dari model registration ini adalah model versioning. Ya, ada versi-versi model yang diberikan. Setelah kita training model, dia pass threshold jadi versi 1. Nanti kita training lagi, dia pass threshold lagi, dia jadi model versi 2 gitu. Dengan berbagai eksperimen yang akan kita lakukan tentunya. Yang nomor 3 adalah model deployment. Ketika machine learning model sudah selesai didaftarkan, sudah diregister, tentu kita ingin model ini di-consume oleh pihak lain. Biasanya sebagai public facing endpoint ya, lewat API gateway, itu flow deployment-nya minimal untuk development sendiri itu bisa ditangani, itu di automate gitu. Bukan kita yang membuat alurnya, tapi sudah dibantu banget oleh AWS. Kecuali mungkin kita ingin expose itu ke public gitu, mungkin perlu campur tangan kita untuk mengkonfigurasi itu semua. Yang keempat adalah model monitor. Setelah model itu berhasil di-deploy, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara memantau model ini. Apa saja yang dipantau? Yang pertama dari sumber daya, seperti CPU utilization, kalau bisa RAM-nya, kalau bisa juga ada disk utilization, jumlah request, jumlah response, gitu. Dan yang kedua adalah dari sisi performa modelnya sendiri. Ya, sampai ke akurasi, recall, root mean square error. Kalau saya lebih tertarik di violations gitu. Jadi ketika kita ngehit sebuah endpoints, kemudian misalnya kita definisikan bahwa semua data yang masuk itu tipe datanya adalah float, gitu. Bilangan real gitu, bukan 1 tapi 1,0 gitu, 2,3. Nah tiba-tiba seluruh payload yang masuk itu integer semua, bilangan bulat semua. Nah itu kan violate gitu. Ada sebuah pelanggaran di situ dan saya ingin tahu violation-nya seperti apa. Saya sudah pernah membuat video tentang model monitor ini di channel YouTube saya ini. Yang nomor 5 adalah easy resource destruction. Misalkan kita sudah selesai dengan model machine learning ini dan yakin bahwa di masa depan model ini udah tidak digunakan lagi, mungkin ada perubahan yang sangat mendasar atau memang use case-nya sudah ditutup gitu. Maka kita atau saya ingin resource yang sudah dibuat sebelumnya tuh gampang di destroy. Caranya bagaimana? Lewat cloud formation. Karena model creation ini juga ketika kita call itu dari SageMaker juga membuat pipeline ini di code pipelines melalui cloud formation. Baik teman-teman, itu adalah
pengantarnya, mari kita langsung praktik. Alhamdulillah, saya sudah berada di dashboard AWS saya. Klik Amazon SageMaker. Kemudian kita akan membuat sebuah domain. Oh ya, ini ada domain yang sudah saya buat sebelumnya. Baiknya ini saya hapus dulu supaya kita bisa membuatnya dari awal. Delete domain, delete. Oke. Baik, domainnya kosong. Mari kita buat domain dari awal. Create domain. Di sini ada dua mode dalam membuat domain. Yang pertama adalah quick setup, 1 menit. Tapi perlu diingat ini langsung dapat ini ya, dapat public internet access, SageMaker Studio integration, shareable SageMaker Studio notebooks, Canvas, dan IAM authentication. Jika teman-teman ingin melakukan konfigurasi yang lebih strict gitu ya, yang lebih detail, itu ada di standar setup. Kira-kira 10 menit, coba dikonfigur. Nah, yang krusial di sini adalah di VPC ini. Karena di real case yang pernah saya kerjakan itu, kita harus menentukan VPC mana yang boleh dipakai, kemudian subnet mana yang juga boleh dipakai, tentu dengan CIDR yang sesuai, dan definisikan juga security group yang seperti apa nanti yang boleh dipakai. Apakah ini public facing atau VPC only? Itu sih. Nah, kemudian execution role-nya juga didetailkan di bagian IAM. Nah, ini untuk real case ya. Namun pada video kali ini saya akan membuat domain menggunakan quick setup saja. Jadi namanya adalah demo. Saya butuh random string generator supaya namanya unik. Tidak perlu ini. Get strings. Oke. Lowercase. Get strings. Oke. Copy paste. User profilnya adalah Herley. Dan IAM role-nya adalah SageMaker role. Ini bisa dilihat di bagian IAM roles. Nah, isi dari SageMaker role itu adalah Lambda execute, code commit full access, SageMaker full access, dan sebagainya. Tentu pada tutorial ini saya akan memberikan permission sangat besar ya pada role ini supaya nanti saya tidak ribet karena ada error, permissionnya kurang gitu. Tapi pada real case, praktek seperti ini itu salah gitu. Jadi teman-teman tetap harus memberikan permission yang sesuai untuk setiap server di AWS gitu. Jangan over permission. Oke. Kemudian submit. Baik, ini domain sedang dibuat. Oh, sudah selesai dibuat ya? Enggak, ini masih dibuat, masih pending. Saya akan pause videonya hingga domainnya selesai dibuat. Oke, mari kita periksa. Refresh. Oke, domain creation statusnya sudah in service. Jadi ini sudah bisa kita pakai. Klik domainnya. Kemudian ada user profiles. Nah, sesuai dengan yang tadi dipersiapkan ya, usernya Herley. Klik. Kemudian launch studio. Oke. Nah, proses launching studio ini memakan waktu kira-kira 2 menit. Saya akan pause dulu videonya dan kembali ketika studionya sudah ada. Alhamdulillah, SageMaker Studio sudah terbuka. Kemudian mari kita membuat pipelines. Ada di deployment, projects, create new projects. Sini kita akan diberikan beberapa pilihan. Ada model deployment for Salesforce, ada model building, training, and deployment saja.
Ada model building, training, deployment, and monitoring juga. Ada image building, model building. Ini silakan nanti dieksplor sendiri. Pada sesi kali ini, saya akan menggunakan model building, training, deployment, and monitoring. Select project template. Oke, namanya adalah saya pakai random string lagi, copy paste ini, demo purpose, create project. Oke, project sedang dibuat. Mari kita tunggu sampai projectnya selesai dibuat. Baik, projectnya sudah selesai dibuat. Di sini ada 3 repo. Yang pertama untuk model monitor, yang kedua untuk model deploy, dan yang ketiga untuk model build. Nah, saya penasaran. Coba kita lihat di CloudFormation. Kemudian yang kedua, kita lihat di code pipeline. Nah, di CloudFormation, resource yang baru saja selesai dibuat adalah yang paling atas ini, yaitu tanggal 6 Agustus. Kalau kita klik di sini, akan ada beberapa resources yang sudah selesai dibuat. Misalkan ada MLOps Artifacts Bucket, kemudian ada build code for commit event rule, atau mungkin in-service endpoint event rule. Nah, di sini teman-teman bisa melihat daftar resource apa saja yang sudah dibuat, dan tipenya juga. Misalkan ini tipenya rule, ini tipenya project, ini tipenya juga dia tuh repository di code commit. Nah, kita juga lihat di code pipeline. Ini juga sudah dibuat. Ada 3, yaitu model monitor, model build, dan model deploy. Sama saja. Ini fail, biarkan saja karena memang job monitoringnya dan job deploymentnya belum ada. Yang in progress adalah yang model build. Karena repositorinya sudah dibuat. Ini kan source-nya itu adalah dari AWS Code Commit. Nah, di Code Commit sendiri, kalau kita lihat repo-nya, yang model build, ini tuh sudah ada, gitu. Ini sudah ada, sehingga dia akan men-trigger flow di code pipeline tadi. Kalau kita lihat di sini, ini prosesnya tertahan pada build. Mari kita coba kembali lagi ke SageMaker. Oke, yang tadi saya jelaskan bahwa pipeline-nya sudah dibuatkan, kemudian CI/CD-nya juga sudah dibuatkan. Kita akan clone dulu repo yang ada di sini, mulai dari model build. Oke, sudah di clone. Home ke sini. Nah, ini adalah model build tadi yang sudah di clone. Isinya adalah seperti ini, di cancel saja karena tadi kita di sini sudah menggunakan code build. Jadi kalau misalkan kita ingin menjalankan ini secara satu persatu juga nggak apa-apa. Tapi di sesi ini saya cancel saja. Nah, di sini akan ada penjelasan gitu, SageMaker pipelines itu apa saja. Misalkan di sini ada pipelines, ada processing job steps, ada training job step, ada conditional steps execution, dan lain-lain. Kode program kita yang sebenarnya untuk machine learning ini seperti training and testing itu ada di sini, pipelines, Abalone, kemudian ada di 3 kode program Python ini, dari preprocess, pipeline, dan evaluate. Mari kita lihat yang pipeline dulu. Nah, ini berisi pipeline yang didemonstrasikan pada code pipelines di tab yang ada di sini.
tapi ini sudah masuk ke fase build. Intinya adalah untuk semua processing dari pre-process, training, dan evaluation itu ada di kode program ini pipeline-nya. Namun untuk kode program sendiri untuk pre-process itu detailnya seperti apa, kemudian detail evaluasi model machine learning itu seperti apa, itu ada di sini. Oke, kita kembali ke pipeline. Pipeline dimulai dengan mendapatkan session untuk SageMaker sendiri, kemudian mendapatkan default bucket dan execution role yang sudah kita definisikan, yaitu SageMaker dash role. Kemudian di sini juga ada beberapa pilihan untuk data quality check, data bias check, model quality check, dan model bias check, sampai ke model explainability dan processing step untuk feature engineering. Yang ada di kode program ini itu semuanya default, jadi saya pakai ini saja. Oke. Di sini kemudian ada framework version, kemudian ada instance type-nya apa, instance count-nya berapa, dan base job name-nya apa. Semua konfigurasi ini itu di-generate secara otomatis oleh Amazon SageMaker. Nah, di sini ketahuan bahwa algoritma yang digunakan itu adalah XGBoost. Yaitu di kode program yang ini kita akan membuat sebuah estimator yang image-nya kalau di tutorial ini itu sudah diberikan oleh AWS. Saya sudah membuat video YouTube lain yang isinya itu bagaimana kalau kita ingin membuat model image sendiri, gitu. Image URI sendiri. Itu sudah saya bahas. Silahkan dilihat. Kemudian di sini juga sama, dia perlu instance type, kemudian perlu instance count, kemudian butuh output path kalau misalkan modelnya sudah di training, mau ditaruh di mana. Karena dia menggunakan XGBoost, ada set hyperparameters yang bisa diatur, seperti num round, max depth, TA, nilai eta, nilai gamma, dan nilai-nilai yang lain. Akhirnya, model XGBoost tersebut, XGB_train itu di fit di sini, di fit x, y-nya di sini. Kemudian di sini membutuhkan data training dan data validation. Nah, yang data training tuh ada di mana? Ini adalah path-nya. Kemudian data training input untuk validasi itu ada di mana? Ini sama-sama S3 output, S3 URI. Ini juga sama. Dua hal ini yang akan kita ganti kalau misalkan kita menggunakan custom use cases. Jadi misalkan ada use case lain, kemudian misalkan ingin menggunakan algoritma yang sama, menggunakan XGBoost yang sama, ini saja yang diganti. Kemudian training step-nya bagaimana? Dia tuh langkah ini tuh depends on data quality check up dan data quality check step dan data bias check step. Terus sampai modelnya tuh dapat, model machine learning yang ada di sini tuh menggunakan image URI yang sudah diregister sebelumnya. Pada sesi sebelumnya, di video sebelumnya, saya sudah membuat image URI yang diregister di ECR, Elastic Container Registry. Namun di tutorial ini, saya menggunakan image URI yang diberikan oleh SageMaker saja. Oke, kita scroll ke bawah. Nah, ini adalah salah satu bagian yang menurut saya penting, yaitu condition step for evaluating model quality and branching execution. Nah, tadi di awal saya sudah bilang bahwa kalau misalkan kita itu mencapai sebuah nilai akurasi untuk sebuah model, atau misalkan nilai error yang cukup kecil ya untuk sebuah model, itu kalau misalkan sudah melewati threshold yang didefinisikan, bisa langsung diregister saja modelnya. Nah, itu ada di bagian ini. Condition less than equal, gitu ya, less than equal, yang left itu matriksnya. Di sini digunakan MSE, mean square error, dari evaluation report yang sudah kita generate, dengan yang di bagian kanan tuh isinya 6. Jadi kalau misalkan nilai mean square error-nya tuh lebih kecil daripada 6, maka modelnya akan langsung di-register, didaftarkan. Nah, ketika condition LT ini sudah didefinisikan, nah step conditioningnya bagaimana gitu. Ini pakai
condition step. Dicek dulu, ini hanya namanya saja. Kemudian kondisinya yang masuk apa? Misalkan kalau di sini kan condition con_LTI saja. Misalkan nanti di teman-teman con LT saja gitu. Itu didaftarkan masuk ke sini. Dan if stepnya ada di step register yang ada di atas, yang ini maksudnya. Nah, kalau misalkan dia itu sudah memenuhi, maka di register seperti itu. Kalau tidak, else stepnya tuh apa gitu. Ini if stepnya untuk mengevaluasi, dan else stepnya kalau if-nya ini tidak dipenuhi. Itu sama kayak ngoding biasa saja. Seperti itu. Nah, pipeline yang tadi itu yang sudah kita buat, parameter-parameternya yang sudah didefinisikan di atas itu didaftarkan semuanya di bawah sini, tapi ini di-generate ya dari SageMaker. Kalau misalkan ada kebutuhan kita yang ini sepertinya ini overkill, ini kita tidak perlu langkah-langkah seperti ini, itu bisa dihapus di bagian sini. Kemudian kalau sudah, return pipeline yang sudah kita buat di sini. Oke, kita akan meninjau pre-prosesnya itu seperti apa. Nah, untuk data yang digunakan tuh saya di sini menggunakan data Abalone itu, dan fiturnya itu nama kolomnya tuh ini ada sex, length, diameter, height, whole weight, dan seterusnya. Kemudian kolomnya itu adalah rings. Jadi dari fitur-fitur ini ingin diprediksi itu nilai ringsnya tuh berapa. Ini adalah masalah regresi. Baik, untuk preprocessing di sini didefinisikan transformer, dan ini menggunakan kolom transformer, yaitu yang ditransformer adalah kolom num sama cat, numeric transformer dan numeric features, ke categorical transformer dan categorical features. Setelah datanya di praproses, kemudian dia fit transform sampai menjadi nilai X dan Y yang sesuai. Anyway, teman-teman, ini tentu bisa diganti ya. Kalau misalkan teman-teman punya metode preprocess sendiri, misal ini kan datanya kan tabular, tapi data teman-teman nanti datanya tuh pakai teks gitu, itu bisa di retransform di sini. Kemudian ini hasilnya adalah sebuah data frame yang disimpan ke dalam sebuah CSV untuk digunakan lagi nanti sebagai input dari data training. Itu untuk yang preprocess. Kemudian untuk yang evaluate ini mirip dengan preprocess, bedanya adalah dia tuh membutuhkan model machine learning yang sudah jadi gitu. Nah, di sini kelihatan dari adanya model path. Nah, /opt/ml/processing ini itu kalau misalkan kita lihat di logs-nya code build akan kelihatan itu ada di mana. Ini di dalamnya VM Linux yang sedang melakukan proses. Nah, modelnya ini harus ada. Kemudian tes datanya juga harus ada dari proses yang tadi. Kemudian dilakukan prediksi berdasarkan nilai X-test yang tadi sudah didefinisikan sampai mendapatkan nilai mean square error. Kemudian di sini juga dia menghitung standard deviation dan reportnya, regression matrixnya, yaitu nilai mean square error-nya, nilainya berapa, dan standard deviation-nya berapa. Semua itu dibungkus kemudian disimpan di directory ini /opt/ml/processing/evaluation. Dan ini juga hanya kode program untuk menulis dictionary-nya. Di sini teman-teman, ini kelihatan bahwa semua proses yang sudah didefinisikan oleh SageMaker itu harus disimpan dalam bentuk berkas. Misalkan tadi itu ada model, kemudian ini juga ada evaluation report, kemudian tadi juga ada beberapa logs ya yang perlu disimpan gitu. Ini meskipun dia tuh ada dan disimpan di dalam sebuah path, seandainya dia tidak disimpan, maka nanti akan ada error bahwa artifaknya tidak ada, dan yang akan ngelaporin itu ada di AWS Code Pipeline. Namun karena ini di-generate oleh SageMaker, maka error seperti itu tidak ada.
Baik teman-teman, jadi bisa dipahami ya, untuk metode praprosesnya sendiri, untuk datanya tuh ada di sini, metode evaluasinya ada di sini, kemudian yang menggabungkan semua itu diserap dalam satu berkas yang cukup panjang di pipeline.py. Oke, sekarang kita kembali ke projects. Ini bisa saya tutup supaya tidak terlalu penuh. Projects, refresh. Ini sudah ada. Kemudian ada pipeline. Nah, pipeline ini adalah pipeline build yang sudah kita bangun barusan. Kalau misalkan kita double klik di sini, akan ada executions, sukses 31 menit yang lalu, kemudian ada graph. Ini adalah fitur yang bagus menurut saya, karena dari sini kita akan tahu gitu sebenarnya proses-proses apa saja sih yang digunakan dalam mengolah model machine learning ini sampai jadi. Misalkan di sini ada praproses, ada data quality check, ada data bias check, ada train evaluation model, dan sampai ke register abalone model. Ini semua tadi sudah saya jelaskan di berkas pipeline.py. Jadi kalau misalkan ini disorot ke sini, ini akan kelihatan path yang biru-biru ini, bahwa register model ini dia tuh butuh output dari train abalone model, kemudian dia tuh butuh output dari model quality check setup, model bias check step, dan model explainability check step gitu. Tapi untuk yang abalone transform itu dia tidak butuh secara langsung, melainkan indirect, karena sudah diwakili oleh model quality check step berdasarkan panah ini. Kalau misalkan kita sudah cocok dengan eksekusi yang seperti ini, bisa saja kita langsung create execution. Tapi saya tidak akan melakukannya karena tadi sudah dilakukan secara otomatis oleh code pipeline, karena trigger source-nya itu ada di sini. Ada di code commit. Ketika branch-nya itu sudah ada, maka dia akan jalan. Oke, kemudian di tab selanjutnya ada tab parameter. Nah, yang penting dari tab parameter ini semuanya penting, cuma yang perlu di note ya, menurut saya itu ada input data URL, di mana ini adalah input dari data training yang kita gunakan tadi. Kemudian yang selanjutnya misalkan seperti skip data quality check, register new data quality baseline, ini adalah kondisi-kondisi boolean yang tadi itu sudah diisi true atau false gitu. Dan di tab selanjutnya ini ada settings. Setting di sini isinya merupakan sebuah metadata. Nah, isi metadatanya adalah ada pipeline Amazon resource name, misalkan ini pipeline-nya, kemudian role-nya. Oke, bukan SageMaker role ya. Kemudian ada creation time, last modified time, sama text. Kembali ke execution. Nah, sebuah eksekusi ketika dia sudah diklik, maka kita akan mendapatkan status apakah pipeline yang sudah kita execute ya untuk model build itu sukses atau tidak. Alhamdulillah di bagian ini itu semuanya sukses, statusnya hijau gitu. Kalau misalkan ada yang error, di bagian mana errornya dipakai graph ini, itu menurut saya bisa membantu kita dalam mendebug gitu. Jadi cepat ketahuan itu yang error tuh di bagian mana, kemudian kita harus expect dia tuh menyelesaikan masalah tuh seperti apa. Nah, seperti itu. Oke, kita akan kembali ke projects, kemudian close all other tabs. Nah, kita akan ke tab build di model registry. Oke, saya refresh. Nah, di sini ada satu model group yang ada dan dibuat 11 menit yang lalu. Biasanya di sini ada banyak, tapi yang lain sudah saya hapus seingat saya. Kita akan coba klik ini. Nah, dan di sini ada model yang sudah diregister dan dia itu pending manual approval. Itu. Jadi modelnya tuh sudah ada versinya, karena dia tuh nilai errornya itu dianggap lebih sedikit dari 6, yang tadi itu kan ada
Kalau misalkan nilai mean square error-nya tuh kurang dari 6, maka langsung diregister. Kalau enggak, maka dia akan fail gitu. Nah, ini tuh yang sukses dan langsung jadi versi 1, tapi model ini itu belum di-deploy ke staging. Makanya di sini ada status pending manual approval. Nah, seperti itu, dengan deskripsi yang kosong dan waktu yang kosong ini harusnya bisa diupdate. Ada versi 1. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Itu ada di actions, kemudian oh iya, tidak bisa. Kita refresh. Oh, kita klik dulu versi 1. Kemudian karena dia tuh membutuhkan approval dari manusia, maka karena saya belum approve, dia masih pending. Dan di sini karena dia tuh masuk ke staging, yang bisa nge-approve ini kalau di tim kami, di tim saya itu silakan setiap data scientist atau machine learning engineer untuk meng-approve sendiri. Nanti ketika mau di-launch ke production gitu, mau masuk prod, baru itu akan menggunakan machine learning QA engineer. Oke, ini masih pending. Actions, update status, kita ganti ke approve. Kemudian kita komen misalkan model is okay dan update status. Oke, statusnya complete. Mari kita lihat lagi. Di sini model versi 1 ini sudah di-approve. Seperti itu. Maka kita akan kembali ke code pipeline. Di sini ada pipeline yang lain rupanya yang sudah di-launch karena kita approve itu sukses. Nah ini, yaitu model deploy. Mau deploy kemana? Maksudnya mau deploy ke staging. Nah, seperti ini. Ketika dia tuh source-nya code commit dan kita sudah memberikan approval, maka code build di sini akan jalan dan dia tuh sedang melakukan apa tuh? Bisa diklik di details, kemudian di build logs, kemudian tail logs. Nah, ada seperti ini. Kalau teman-teman ingin melihat sebenarnya code build ini dia tuh sedang melakukan apa sih gitu untuk proses build ini. Nah, sebenarnya dia tuh ingin mendeploy sebuah endpoint seperti itu di SageMaker. Nah, nantinya endpoints yang sudah jadi itu bisa kita lihat di inference, kemudian di endpoints. Kita lihat, ya ini dia tuh sedang creating ya, kita sedang membuat sebuah endpoint yang nantinya bisa kita gunakan bersama di environment staging. Oke teman-teman, ini sedang dibuat endpoint-nya, seharusnya tidak terlalu lama, tapi videonya akan saya pause dulu sampai pembuatan endpoints-nya selesai. Oke, baik, kita periksa lagi. Di sini endpoint-nya sudah dalam keadaan in service. Jadi ini bisa kita coba. Mari kita coba. Untuk mencobanya, saya akan menggunakan fungsi lambda. Sebenarnya teman-teman juga bisa menggunakan notebook sendiri di dalam sini, tapi saya tidak ingin merusak dulu apa yang sudah dibuat. Oke, ini sudah ada. Klik. Kemudian kode programnya kira-kira seperti ini. Oke, jadi di sini ada endpoint name yang saya definisikan sebagai variabel. Kemudian ada Boto3 client yang memiliki runtime SageMaker. Kita akan mengirim payloadnya lewat event. Kemudian datanya akan di loads, JSON loads. Payloadnya akan kelihatan, kemudian akan diberikan response yang sesuai dengan apa yang sudah kita buat di endpoint tadi. Oh ya, ini content type-nya adalah text/CSV. Baik, mari kita ke configuration, environment variable. Edit di sini. Nah, ini kita ganti dengan ini, nama dari
endpointnya, copy, paste, save. Oke, sudah di save code. Kemudian karena kita tidak melakukan perubahan secara langsung di kode programnya ini, maka tidak perlu di-deploy, tidak aktif, langsung dites. Dan alhamdulillah endpoint hitnya sukses. Jadi yang dikirimkan itu adalah datanya seperti ini, -100, 2, -300, dan sampai ini hanya untuk percobaan saja. Kemudian respons yang diberikan adalah 20,7 ini. Nilai ini adalah nilai yang dimaksud oleh rings tadi di variabel y gitu. Nah, bagaimana caranya mengganti, misalkan kita ingin merubah payloadnya gitu. Itu bisa ada di sini, tes configure test event, kemudian kita ganti di sini. Misalkan di sini kita ganti -1000. Nah, sudah, kemudian di save. Test event 1 was successfully saved, kemudian kita tes. Nah, ini -1000 sudah masuk. Namun di sini masih 20,7. Saya tidak tahu tadi yang di belakang ini masih sama atau tidak. Oke, kita bisa konfirmasi bahwa endpoint untuk staging ini alhamdulillah berhasil. Kemudian ceritanya adalah model machine learning ini sudah bagus dan akan dideploy ke production. Nah, untuk menuju ke production ini tidak bisa hanya melibatkan data scientist saja atau machine learning engineer saja, namun juga melibatkan QA machine learning engineer gitu untuk mengevaluasi model pembelajaran mesin. Sehingga akses kontrol yang ada di SageMaker untuk langsung ke production ini tidak ada gitu. Karena permission untuk ke production itu diatur di code pipeline. Nah, di sini di pipeline. Nah, di sini di model deploy, di deploy staging ini. Nah, kita sekarang ada di test staging. Kemudian kita sudah lihat itu respons dari endpoint ini. Kemudian mari kita buat asumsi bahwa modelnya sedang baik-baik saja dan memang seperti ini harusnya yang sedang keluar gitu. Dan sekarang kita ingin mengirim model ini ke production. Orang dengan permission yang cukup untuk mengapprove ini itu dibutuhkan. Sehingga kalau misalkan orang itu saya akan komen di sini model is okay for production. Kemudian saya klik approve, maka stage deploy prod akan segera dijalankan. Di mana dia di sini akan membuat resource untuk deploy di production. Resource-nya seperti apa? Seperti yang saya jelaskan tadi di awal, bahwa kita ingin easy create and easy destroy untuk semua resource yang ada di sini, itu menggunakan cloud formation. Nah, ini baru saja dibuat, yaitu create in progress. Kalau kita klik di sini, karena resource-nya belum dibuat semua, kita bisa melihat di bagian events. Nah, di bagian events ini, kita bisa tahu apa saja yang sudah dibuat, create complete, dan mana yang create in progress. Nah, seperti itu. Oke, videonya akan saya pause sampai deploy in prod ini selesai. Nanti apa sih yang akan muncul di production? Sama, yaitu sebuah endpoint. Tapi endpoint-nya ini merupakan endpoint yang dipakai nanti di production gitu. Kalau misalkan kita kembali lagi di sini di bagian endpoint, nah kita akan lihat dua di sini, yaitu staging sama prod. Dan kita tahu bahwa yang production sekarang itu sedang di-create, sedang dibuat, refresh. Oke, saya akan pause videonya. Alhamdulillah, di sini yang prod sudah in service. Jadi kalau kita misalkan tinjau ke code pipeline, nah itu bisa ada di model deploy. Awalnya itu dari source model deploy infracode. Codingannya bisa dilihat. Nah, seperti ini. Yang perlu diperhatikan adalah build spec ini, karena build spec ini berisi perintah-perintah yang nanti akan dijalankan oleh code build. Misalkan seperti perintah yang pertama untuk
fase install itu ada pip install upgrade Botocore dan AWS CLI. Kemudian untuk fase build, nah komennya seperti ini, python build.py, ini harus ada berkasnya. Kemudian setelah selesai, artifak yang akan diekspor adalah seperti ini. Kita lihat ke reponya lagi di bagian deploy. Nah, kita ke tes. Dan ini di sini ada dua berkas juga, build spec untuk ngetes dan test.py-nya sendiri. Sebenarnya yang ada di sini juga hanya bertujuan apakah endpoint yang sudah dibuat itu bisa dipanggil atau tidak. Nah, mari kita coba sekarang endpoint yang ada di production. Untuk mencobanya, saya menggunakan fungsi lambda function. Sebenarnya tidak perlu pakai fungsi lambda juga, pakai di dalamnya SageMaker juga bisa. Nah, ini hanya namanya saja Ebeloni Staging. Tapi saya akan mengganti konfigurasi endpoint-nya di sini. Masuk ke configuration, ke environment variable, dan edit. Nah, kita ganti ini dengan endpoint yang sebenarnya, yaitu dengan Duenzer-prod. Kita copy paste, save. Alhamdulillah sudah berhasil disimpan. Mari kita ke kode programnya di sini. Dengan kode program yang sama, kita langsung tes. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sudah bisa mengembalikan respons. Responnya adalah yang 13 ini. Jadi, teman-teman, dari sesi saya yang tadi, cara melihatnya itu dari pipeline ya, di code pipeline, yaitu ada model build untuk membangun model pembelajaran mesin. Kemudian tadi ada model deploy untuk deploy dari source, di build, kemudian ke staging nanti di approve, kemudian setelah selesai di approve di production, seperti itu. Kemudian tadi yang terakhir adalah untuk model monitor. Sebenarnya di environment staging, baik di environment staging maupun di environment production, itu sama-sama ada yang memantau, ada model monitor. Nah, tahap-tahapnya tuh ada di sini. Ketika dia tuh di-trigger oleh codingan di code commit, kode programnya seperti apa. Seperti ini, ketika kode program ini masuk dan kita memberikan approve untuk staging dan production, approval-nya masuk, maka dia akan langsung men-trigger pipeline yang model monitor ini. Oke, setelah di build, get baselines and configs. Jadi model monitor ini membutuhkan baselines untuk menentukan data quality dan model quality. Ya, nah ini biasanya dijadikan pijakan pertama atau dasar pertama, apakah model kita atau data yang kita gunakan mengalami drifting atau tidak. Kemudian deploy staging, saya tadi sudah mendeploy, jadi ini tidak akan saya jalankan lagi. Jika saya sudah oke, approve monitor untuk prod. Nah, make sure the process maker endpoint is running before approving model monitor deployment. Nah, ini lebih ke dijagain aja sih, gitu. Kalau misalkan endpoint di sini yang production itu sudah in service, berarti endpoint yang ini sudah berjalan. Oke, dan nah saya tadi sudah mendeploy ini, dan endpoint production sedang dimonitor. Nah, output dari atau aksi-aksi ya yang digunakan di deploy prod ini itu merupakan provisioning resources untuk yang pertama kali menggunakan AWS CloudFormation. Nah, provisioningnya seperti apa, resource apa saja yang telah dibuat, itu bisa dilihat di sini. Model monitor prod resources. Nah, ini merupakan sumber daya atau resources yang sudah dibuat. Statusnya alhamdulillah create complete, dan semuanya complete, alhamdulillah. Semua ini teman-teman yang ada SageMaker ini, kecuali yang support ya.
itu dibuat dan dideploy oleh Amazon SageMaker. Jadi kita sama sekali tidak diribetkan dalam membuat CloudFormation template, dan memprovisioning sendiri gitu. Tidak, kita hanya yang awal-awal tuh pasti diberikan contoh dulu, nanti masalah datanya, metode preprocessingnya itu kita sendiri yang akan menghandle itu. Oke, jadi yang di production sudah berjalan model monitoringnya. Sekarang kita kembali ke SageMaker. Saya close all other tab. Kalau kita klik lagi di sini ada repositories, pipelines, experiments, model group, endpoint, dan setting. Endpoint kita klik, maka di sini akan ada 4 informasi. Sebenarnya hanya 2 endpoint saja. Tapi karena yang dimonitor itu merupakan data quality dan model explainability masing-masing untuk staging dan prod, maka di sini ada 4. Seperti itu. Dan keempat-empatnya alhamdulillah in service. Misalkan kita klik data quality, bisa diklik nggak? Oh, bisa. Nah, ini bisa dites inference untuk data quality dan model quality. Untuk model quality, sepertinya harus membuat model quality monitoring dulu, create monitoring schedule, namun tidak saya bahas di tutorial kali ini. Dan untuk model explainability juga sama model bias juga. Nah, kita untuk melihat model monitoringnya biasanya dibutuhkan waktu kira-kira 1 jam 10 atau 20 menit baru nanti hasilnya bisa kita dapatkan di AWS CloudWatch, bukan CloudFormation. Nah, misalkan ada orang yang dia terus hit seperti ini, seperti itu, maka nanti hasilnya akan muncul gitu. Oke, karena ini sudah ada di production, maka akan muncul pertanyaan, apakah kita bisa mengextend yang kita buat ini ke dunia luar biar lebih aman menggunakan Amazon API Gateway? Oh, bisa. Mari kita coba. Tujuan akhir dari deployment ke API Gateway adalah mengizinkan endpoint yang sudah kita buat sebelumnya itu supaya bisa di-hit oleh Postman dari luar. Oke, kita sudah ada di Amazon API Gateway. Pilih REST API. Yang ini build. Oke. New API. Namanya adalah Abalone. Endpoint type-nya regional. Create API. Oke. Mari kita coba bikin API-nya. Create method. Oh. Post. Oke, lambda functionnya namanya apa? Abalone staging. Ingat, staging di sini hanya namanya saja. Karena saya tadi sudah mengganti mengganti variabel endpoint-nya. Kalau misalkan namanya diganti menjadi Abalone production, saya kira itu kurang efisien ya. Karena di tutorial kali ini hanya mengganti environment variabelnya saja sudah cukup. Oke, sudah. Save. Oke. Tanya permission. Nah, kita tes di sini. Tes. Gitu. Nah, request body-nya seperti apa? Saya juga tidak hafal. Kita kembali ke Lambda. Request body-nya itu seperti ini. JSON-nya seperti ini. So, balik ke API Gateway. Kita tes. Nah, alhamdulillah ini juga sudah bisa ada hasilnya. Response body-nya 13, sekian untuk ini. Response header ini untuk
bisa digunakan dalam security juga. Misalkan teman-teman ingin headernya tuh ditandatangani oleh kita, ada signature V4 kalau nggak salah itu, untuk meningkatkan keamanan, throttling dan lain sebagainya gitu. Nah, karena ini di tes ini sudah bisa, maka saya akan deploy API ini maksud saya. Deployment stage, langsung saja new stage. Stage name-nya adalah production. Karena objektif kita pada kali ini yaitu mengizinkan endpoint ini di hit pakai Postman dari luar. Deploy. Nah, ini kita sudah mendapatkan URL-nya. Mari kita coba dengan Postman. Ini diganti jadi HTTPS ini. Kemudian mari kita kirim payload-nya. Dan alhamdulillah hasilnya ada dan berhasil. Baik teman-teman, untuk masalah deployment sampai ke production, sampai productionalize ke Postman, bisa di tes pakai Lambda, kemudian kalau itu sudah berhasil lanjut ke Postman, sudah diperiksa sama QA. Nah, itu berakhir sampai di sini. Jadi begitu caranya mendeploy. Nah, sekarang kita ke CloudWatch. Karena saya juga penasaran apakah benar tadi yang di hit itu sudah masuk ke CloudWatch. Kalau misalkan datanya belum ada, iya, belum ada karena memang membutuhkan waktu yang lumayan ya. Yang saya baca tuh dokumentasinya sekitar 1 jam 10 menit atau 1 jam 20 menit gitu. Baru bisa kepopulate semua apa yang sudah kita hit. Tapi sambil ngetes juga nggak apa-apa, di hit saja gitu. Dari Lambda. Oke, kemudian kita masuk ke matrix. All matrix, saya ingin mendapatkan matrix tertentu. Nah, ini sudah ada beberapa pilihan. SageMaker endpoint, processing job, yang mana nih? Yang training job gitu. Saya ingin mendapatkan yang endpoint saja yang sesuai namanya. Apakah ada? Nah, kita cari bersama. Di SageMaker di ini saya salin namanya. Sini. Nah, ada ternyata SageMaker endpoint names variant name. Nah, ada 3 pilihan apa yang mau dimonitor. Apakah disk utilization, CPU utilization, atau memory utilization. Kalau kita pilih semuanya, nah, kan ada grafik seperti ini. Mungkin agak sulit ya melihat grafik seperti ini. Coba kalau misalkan saya pakai Ghost. Nah, ini gede. Jadi disk utilization-nya 0%, CPU utilization 0,07%, dan memory utilization-nya 4,63%. Oke. Kemudian bagaimana dengan metrik-metrik yang lain? Saya juga penasaran. Kita angkat dulu ke atas. Nah, ini SageMaker endpoint data matrix. Saya penasaran, monitoring schedule ada 72. Apa saja sih yang ada di sini? Gitu. Wow, ini dari sesi saya yang sebelumnya. Kalau misalkan saya masukkan tadi demo apa ya? Jadi home, projects. Tidak ada, langsung ini saja. Oke, kita cari apakah ada. Nah, belum ada. Nah, kalau yang ini dari sesi saya yang sebelumnya, untuk production, untuk data quality itu seperti apa sih gitu. Saya menggunakan data yang sama, jadi seharusnya sama saja. Misalkan seperti untuk fitur data untuk kolom C10, fitur non-null untuk C10, total number of violations. Violation tuh ditemukan adanya pelanggaran gitu. Nah, misalkan udah didefinisiin di data trainingnya, semua data yang masuk itu adalah data dengan tipe float. Ternyata ada yang masuk data integer gitu, bilangan bulat. Nah, ini juga termasuk pelanggaran. Nah, seperti itu, masuk ke violation. Untuk yang lain-lain juga sama. Nah, tentu akan lebih mudah jika ada tampilan grafiknya. Yang itu saya hapus dulu. Nah, saya pakai
endpoint yang ini ya, sebenarnya endpointnya sudah tidak ada. Oke, sepertinya nilainya belum ada karena saya buru-buru hapus endpointnya sebelum dia ke populate. Atau saya sama sekali belum ngehit endpointnya dan belum ada proses yang berjalan di sini. Anyway, monitoring SageMaker endpoint dan data explainability melalui CloudWatch itu ada dan bisa. It works. Saya coba lagi, apakah ada? Oh, yang ini baru yang staging. Kebanyakan. Alhamdulillah, ini yang production baru masuk. Sama, yaitu ada feature data C0, non-null C0 gitu. Mungkin lebih mudah kalau pakai Gauge. Nah, ada nilainya untuk data quality. Kemudian ada feature baseline diff, feature data C1, non-null C1 gitu. Untuk setiap kolomnya C1 kolom 1, C2 kolom 2 gitu. Nilainya seperti apa. Dan number of violations yang menurut saya paling penting itu ada 10. Tapi dari 10 ini belum ada penjelasan ya, maksudnya yang 10 itu apa-apa saja yang dilanggar gitu. Nah, untuk melihat hal itu, informasi ini ada di S3 bucket sebenarnya. Nanti di sesi yang lain yang sudah saya jelaskan di model monitoring itu sudah sampai bisa membaca S3 bucket dan divisualisasikan dengan Pandas. Namun untuk tutorial kali ini hanya sampai visualisasi ini saja. Baik, semua poin sudah saya jelaskan. Terima kasih pada teman-teman semua atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi manfaat kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.